terimalah kuasa, terimalah iman, terimalah keberanian, terima senjata, terima jubah-jubah yang baru, terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Silakan kembali. Saudara, persoalannya adalah setelah saudara menerima, ada banyak orang setelah menerima tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mendengar apa yang Tuhan suruh mereka lakukan. Saudara semua, saudara tadi yang merasa menerima atau dengan iman, saudara menerima. Saudara sudah sungguh-sungguh menerima. Tetapi apakah setelah itu bertumbuh? Apakah itu berbuah? Apakah itu menjadi sebuah kenyataan? Itu adalah urusan saudara. Dan karena itu begitu pulang, yang pertama kali saudara harus buat, saudara harus bertanya, apa yang harus saya lakukan? Saudara, ada yang Tuhan suruh untuk puasa. Ada yang Tuhan suruh langsung melangkah. Ada yang Tuhan suruh untuk membuka sesuatu. Saudara, kalau saya bersaksi ada banyak kesaksian. Bagaimana hidup seseorang berubah seketika. Saudara, pada waktu mereka menangkap karunia. Dan mereka mulai melangkah, menumbuhkan, mengerjakan. Sesuai dengan yang Roh Kudus katakan. Oke, mari kita teruskan. Saudara, di Alkitab ada tentang pohon ara. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikianlah jika kamu melihat semuanya itu, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semua ini terjadi. Saudara, ini bicara tentang Israel. Saudara, Israel lambangnya pohon ara. Kalau Indonesia lambangnya pohon beringin, saudara. Saudara, dan Israel menjadi negara tahun 48. Saudara, dan Alkitab berkata satu angkatan 70. Saudara, karena itu kalau kuat 80. Saudara, karena itu semuanya sudah sangat dekat. Saudara, penglihatan semua akan genap. Saudara, antara 2018 sampai 2028. Saudara, dan kita sudah sangat. Tetapi kita ini juga pohon ara. Dan untuk kita menjadi orang-orang yang melihat kegenapan. Saudara, ayatnya dikatakan apa? Rantingnya melembut dan bertunas. Apakah hatimu itu lembut? Saudara, lembut itu dalam bahasa aslinya lemah lembut. Itu bukan lemah gemulai begini, saudara ya. Bukan. Tapi lemah lembut itu 3 hal, saudara. Yang pertama, yang paling pertama, saudara, adalah coachable. Saudara, artinya saudara bisa dididik. Saudara berani menundukkan diri. Dan saudara berani di-coach dengan sangat kuat. Saudara, saya menonton, saudara, filmnya George Mann. Saudara, petinju, ada di Netflix, saudara. Dia seorang hamba Tuhan hari ini. Saudara, hari itu dia sangat pemarah. Saudara, hatinya keras. Karena dia miskin, digebukin terus. Dan saudara dijulukin, saudara ya, adalah raksasa bodoh, saudara. Saudara, tapi pada waktu dia mulai ketemu seseorang. Dan orang ini bilang begini, kamu pilih. Kamu mau keluar dan kamu jadi gelandangan, jadi penjahat. Atau kamu mau saya didik. Saudara, tiba-tiba dia merasakan di tengah kerasnya orang ini. Dia merasakan kasih. Dan hatinya mulai melembut. Saudara, dan dia menyerahkan dirinya untuk dididik. Saudara, dan orang ini mulai bilang, bangun jam 4 pagi. Lari. Dia mulai bangun lari. Sit up 1000 kali. Saudara, bawa ban. Seret ban. Saudara, dan dia mulai mau di-coachable. Saudara, mau disuruh apa aja nurut.
Saya tidak perpanjang. Tapi singkat cerita dia menjadi juara tinju kelas berat. Saudara, hari ini berapa banyak dari kita itu saudara suka diajar, tetapi bukan coachable. Kita tidak bisa kok diperintah. Saudara, pada waktu kita dari satu tempat, kita pilih-pilih. Oh, hari ini misalnya nih ya, saudara ada di sini. Kalau yang khotbah dia, oke lah, lucu. Tapi kalau yang khotbah Bu Iin, jangan datang, galak. Tapi saudara datang, berarti saudara mau. Nah, ya, saudara, tapi ada banyak orang yang milih-milih. Dan sesungguhnya, tidak banyak orang yang tahan di bawah saya. Tidak banyak, saudara. Ya, walaupun Mahanaim kelihatannya besar, tapi yang benar-benar inti di bawah saya, mungkin sekitar saudara 100 orang. Sedangkan yang lain itu kan di bawahnya yang lain. Ya, kalau di bawahnya Coach Iren, wah itu enak saudara, lembut. Ya. Saudara di bawahnya Pak Luki apalagi, nggak pernah dimarahin sama sekali. Saudara yang benar-benar di bawah saya mungkin 100 orang. Dan itu mereka adalah orang yang benar-benar tahan banting. Karena setiap kali saya teriak, setiap kali saya bilang harus, setiap kali saya bilang tidak ada kata tidak bisa. Saudara, mereka tahu. Dan mereka menyerahkan dirinya untuk di-coachable. Itu orang-orang yang melejit naik. Beda dengan orang yang sekedar mengikut dari jauh. Saudara, ada khotbah Pak Agung yang berjudulnya Above the Crowd. Saudara, ada orang semuanya banyak. Mau ikut Yesus? Mau. Menikmati 5 roti dan 2 ikan jadi 5.000. Saudara, tapi pada waktu Yesus bilang lebih dalam. Pada waktu perkataannya keras. Orang itu mulai keluar. Dan mereka berkata perkataannya keras. Siapa yang sanggup menerimanya? Saudara, lembut adalah coachable. Dan apakah saudara mau terima itu? Saudara, kata lembut yang kedua, saudara adalah pada waktu saudara siap berubah, fleksibel, sesuai dengan yang Tuhan mau. Saudara, dalam hidup saya sudah tidak tahu berapa kali lagi Tuhan merubah hidup saya. Saudara, hari itu, saudara ya, saya lagi senang-senangnya, saudara. Saudara, yang namanya saya lagi senang belajar musik sebenarnya, belajar nari. Saya masih ingat itu kelas 2, kelas 6 SD. Dan tiba-tiba Tuhan bilang begini, stop tinggalin itu semua, masuk sekolah minggu dan kamu belajar teater. Sampai saya bilang gini, hah? Rasanya anak Tuhan, gembala sidang, apalagi anak pendeta, gak ada ya yang sekolah teater. Gak ada yang les teater tuh, gak ada, saudara. Saudara, kalau sudah tahu hari itu, orang les teater itu ya, sama itu kumpulannya sama orang yang ngerokok. Rambutnya segini-segini. Saudara, orangnya aneh-aneh. Saudara, dan saya bercampur sama mereka, sama Rendra. Saudara, saya baca puisi yang kayak orang gila gitu. Wah, ya. Saudara, dan tapi Tuhan punya jalan cara, punya pendidikan. Saudara, yang berbeda buat saya. Tuhan mau saya belajar dari sisi yang sangat banyak. Hari itu Tuhan bilang ngajar sekolah minggu. Saudara, dan di usia saya 12 tahun. Saudara, tidak ada yang mau ngajar sekolah minggu. Maunya jadi penyanyi, pemain keyboard, pemain rebana. Itu semua orang suka. Penari. Tapi suruh ngajar sekolah minggu, tidak ada yang suka. Itu kerjaan tante-tante. Saudara, tapi Tuhan hari itu jelas bilang sama saya, no, enggak jadi WL itu bukan panggilanmu, enggak main musik itu bukan destinimu, enggak juga jadi penari. Tuhan bilang ngajar sekolah minggu itu destinimu. Tapi saya belajar fleksibel. Dan saya bersyukur hari ini saya punya pelayanan anak-anak dari sekolah. Saudara, saya punya pelayanan, saudara ya.
Saudara, kalau ada acara saudara KKR anak-anak, saya melihat ribuan anak-anak terima bahasa yang baru, dilawat. Dan banyak orang itu bilang begini sama saya, Bu, kenapa semua anak kecil nempel sama ibu ya? Saudara, kalau di Mahanaim itu ya, saya lewat aja semua teriak, Oma, Oma, mendadak tua gitu saya rasanya. Saudara, dan panggilan itu sudah bukan hari ini ya, sudah dari 20 tahun yang lalu, setiap kali saya lewat semua teriak Oma, saudara. Saudara, dan apalagi cucu saya yang, saudara itu, saya sampai harus sembunyi kalau ketemu dia di sekolah. Kenapa? Karena kalau dia pergi sekolah, ketemu saya, sudah tidak akan mau sekolah. Langsung teriak, Oma! Saudara bayangin cucu saya berusia 2 tahun, sudah di kelas. Dan dia lihat bayangan saya di luar, saudara dari kelas melarikan diri. Saudara umur 2 tahun loh, keluar dari kelas, keluar dari TK, saudara dari playgroupnya, turun ke jalan nyari saya. Dan kemudian ngotot minta sama saya, sampai gurunya bingung karena hilang dari kelas, tidak balik lagi sampai selesai sekolah. Dan orang bertanya ada apa? Sebenarnya saya ketawa karena gini ya, saya ini terlatih jadi guru sekolah minggu sejak saya umur 12 tahun. Jadi saya cukup mengerti bahasa anak-anak, saudara. Mungkin cuma itulah alasan kenapa anak-anak suka sama saya. Bahasa anak-anak itu kan aneh-aneh ya. Sekarang kalau cucu saya yang paling kecil itu lagi lucu-lucunya, saudara, nomor 2. Kalau Miel udah lumayan banyak lah bicaranya, lucu juga. Tapi yang kecil itu lucu. Saudara, kalau dia bilang singa kan dia, gitu ya, dengan wajah lucu banget, saudara. Terus dia kalau begini kelinci. Jadi kalau dia bilang begini, langsung orang lain bilang gini, kenapa Elion mau ke WC? Enggak, kelinci. Saudara ya. Terus kalau dia begini, nah ya, orang lain dulunya begini, kenapa sih Elion suka gini? Tahu apa artinya? Kereta api, saudara. Saudara, nah bahasa anak itu kan seringkali unik, saudara. Dan anehnya saya mengerti mereka. Mungkin karena saya, saudara, menerima karunia itu, saudara. Tapi itu fleksibel. Dan itulah yang membawa saya, saudara. Ya, sampai hari ini. Kalau sudah melembut, maka akan bertunas. Tapi kalau saudara hatimu ini gak pernah lembut, saudara gak bisa bertunas. Dan saudara tidak pernah bisa melihat pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, penggenapan Tuhan dalam hidupmu. Saudara, dan yang ketiga, saudara sensitif. Saudara, lemah lembut itu artinya sensitif. Berapa banyak kalau Tuhan mulai bicara sama saudara. Tuhan bicara misalnya, nak kasih uangmu buat pelayanan. Saudara bilang, apa? Itu cuma perasaan. Sampai Tuhan mesti bilang, 3 kali mungkin lewat mimpi. Saudara tetap bilang, itu cuma mimpi. Sampai saudara dikepuk Tuhan. Sampai saudara ya sudah ngalamin babak masih gak ngerti apa sih maunya Tuhan. Nah, ini namanya keras. Saudara, saya suka bilang sama beberapa orang, aneh ya, ada orang itu 7 kali dikebukin Tuhan, bangkrut, gak ngundang juga. Ada orang sudah gagal, gak ngundang juga. Saudara, dan saya mau jujur sama saudara hari ini ya. Kalau engkau begitu keras, engkau tidak pernah melembut, engkau tidak bisa bertunas. Dan engkau tidak bisa melihat semua kegenapan itu terjadi. Hari ini coba cek 3 hal ini. Tapi kalau engkau itu lembut, engkau mudah diajar, sensitif, maka engkau akan jadi seperti yang Tuhan mau. Dan engkau akan melihat gampang. Hidup itu jadi gampang, gak complicated. Saudara. Kalau engkau menangkap. Ya, ini jangan ditiru. Tapi ini cucu saya lagi, Elion. Saudara, Elion itu sangat sangat komunikatif.
Tetapi banyak orang dewasa yang memang gak sensitif, gak mudeng, saudara. Saudara, dia itu selalu punya 3 tahap. Yang pertama dia ngomong, setelah dia ngomong, saudara dia akan, saudara ya pakai gerakan. Kalau pakai gerakan orang tidak mengerti juga, saudara dia akan datang, dia akan pukul orangnya. Karena buat dia, cobalah mengerti. Nah ini sering terjadi sama mbaknya, saudara. Saudara, hari itu dia bikin mainan, terbang-terbangan. Saudara, pesawat, dia jago banget, saudara. Dia umur 2 tahun tapi jago banget merangkai Lego. Saudara, dia merangkai Lego pesawat, terus mbaknya ngomong gini, tutut. Mbaknya mikirnya itu kereta api, karena panjang, pinggirnya cuma dikit. Saudara, dia bilang gini, no. Ya, dia bilang, ngong. Nah, saudara, dia bilang terbang. Saudara, mbaknya melihat dia gini, terbang muter, pikirnya nari. Mbaknya nyanyi, haleluya. Terus dia datang, dia langsung sama mbaknya digampar sama dia. Bah! Jangan ditiru, itu jangan ditiru, saudara ya. Saudara, jangan ditiru, saudara, sekali lagi. Saudara, ya, tapi dia mau ngomong gini, ini udah bilang pesawat, dia udah bilang wawat. Ya, wawat itu artinya pesawat. Terus mbaknya masih gak ngerti, dia udah bilang terbang. Ya, dia udah terbang muter begini loh, saudara. Dia udah muter begini, mbaknya pikir nari. Haleluya. Digampar lah mbaknya. Bah. Tapi Tuhan itu setiap kali saya lihat adegan itu ya banyaklah cerita. Wah, pokoknya banyak banget saudara cerita. Saudara. Nah, saudara, saya tuh setiap kali lihat adegan itu saya selalu ketawa. Kenapa? Karena Tuhan bilang begini. Nah, itu lucu ya. Tapi itu yang aku hadapi setiap hari. Setiap kali aku mencoba bicara, anak-anakku mengartikan yang lain. Dan itu membuat mereka sangat-sangat mengalami kerugian, kegagalan, bahkan kebebalan. Membuat hidup mereka tidak pernah bisa bertunas dan melihat rencanaku genap dalam hati mereka. Saudara, hari ini buat hatimu lembut dan berkata, Tuhan, aku tidak mau jadi orang bebal. Aku tidak mau diajar, didik berkali-kali. Tapi aku tetap tidak mengerti. Saudara, kita lanjutkan. Ya. Saudara, ini janji Tuhan. Saudara, akan ada 7 tahun kelimpahan, yaitu tahun 2003 sampai 2030. Saudara, akan ada kelimpahan Roh Kudus, kelimpahan berkat, kelimpahan segala sesuatu. Tapi itu juga bersamaan dengan mulainya kegoncangan. Karena itulah saudara, nanti tanggal 11 November Tuhan suruh kita buat acara di Mahanaim dari jam 7 saudara ya, sampai mungkin jam 12 kalau saudara yang bisa datang. Saudara, Tuhan bilang buat acara Rock Covenant. Saudara mungkin berkata, Bu, apa? Perjanjian bahwa saudara akan tinggal di batu karang yang tidak tergoncangkan. Sekalipun ekonomi bergoncang, sekalipun ada perang, sekalipun ada gempa, saudara akan tinggal di batu karang yang tidak tergoncangkan. Karena Tuhan itulah gunung batu perlindungan kita. Amin. Tapi sebenarnya perjanjian batu karang itu ajaib sekali. Saudara, karena Daud juga mengalahkan raksasa dengan batu. Saudara, dan di Daniel dikatakan akan ada satu batu kecil. Yang itu akan menjadi batu yang sangat besar. Menjadi kerajaan yang benar-benar tetap ada sampai selamanya. Hari ini, apakah kita ini batu? Saudara yang ada di tangan Tuhan. Saya berkata mungkin kita tidak Daud. Kadang-kadang kita merasa kita Daudnya. Padahal muji Tuhan gak pernah. Saudara tidak pernah ngerti suara Tuhan.
tidak punya iman untuk menghadapi raksasa. Tapi kalau saudara tidak mau dan tidak bisa, tidak sanggup jadi Daud, saudara masih bisa jadi batu. Saudara, dan batu itu pada waktu diputar, bagianmu nurut aja. Tiba-tiba itu digerakkan Tuhan, bak, menghancurkan raksasa. Tapi batu itu juga dikatakan akan menjadi batu yang sangat besar. Pada waktu kita cuma berkata, Tuhan, pakai aku, selesaikan rencanamu dalam hidupku. Saudara, itu adalah perjanjian roh covenant, batu. Saya berdoa, saudara hari-hari ini saudara menangkap. Saudara hari-hari ini di dalam 7 tahun sampai 14 tahun. Saudara, ada beberapa kejadian yang harus terjadi. Saudara, yang pertama adalah perang. Saudara, memang Alkitab menggemakkan perang di seluruh dunia. Saudara, dan perang ini akan terjadi di Israel. Perang ini akan terjadi di mana-mana. Tapi perang ini juga secara rohani. Karena itu saya mau berkata buat tahun-tahun ke depan. Kalau saudara semua tidak siap berperang, saudara akan habis. Kalau saudara tidak siap berperang menghadapi roh kengerian, kegilaan, saudara, roh kemiskinan, roh kecelakaan, saudara, engkau akan melihat betapa mengerinya. Seorang teman saya, saudara, Tuhan bilang begini sama dia, perangi roh kegilaan. Saudara, dan saya bersyukur dia benar-benar perang sama roh kegilaan. Saudara, dan kemudian Tuhan bilang begini, dan roh bunuh diri. Karena itu akan datang dengan segera di sekolahmu. Saudara, dan dia perang, karena anaknya masih sekolah, SMP, SMA. Saudara, dan dia perang, roh kegilaan dan roh bunuh diri. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba saudara, anaknya bilang, Ma, sekarang itu teman-teman mengajakin pertandingan. Dia tanya, pertandingan apa? Pertandingan berani-beranian. Terus dia, ini anaknya SMP loh saudara, di Jakarta. Terus dia bilang, berani-beranian apa? Nanti malam jam 10 kita semua nyalain video call. Dan kemudian siapa yang berani menyayat tubuh dengan karter, ya, itu yang paling berani. Saudara, gila gak? Saudara, dan mamanya saya begini, hah? Mamanya bilang, gak usah ikut-ikutan. Anaknya bilang, nanti saya dibilang pengecut. Gak apa-apa. Yang penting justru itulah kamu pemberani, berani melawan arus. Tapi malam itu mamanya melihat saudara. Saudara, anaknya ikut nonton teman-temannya. Saudara, dan saudara bayangin ya, anak-anak SMP bawa karter. Saudara, dan dia nyelet, ada yang 1, ada yang 5. Saudara, kemudian ada yang dibanjur di air keran, ada yang dibanjur dengan alkohol. Terus mereka ketawa-tawa. Dan mereka berkata, mereka jagoan. Saudara pikir itu normal? Enggak. Ini roh kegilaan. Dan dia berkata, kalau saya hari itu tidak ikut berdoa, kalau saya hari itu tidak perang, dia bilang, saya tahu anak saya akan ikutan. Tapi dia melihat bagaimana anaknya punya kekuatan untuk melawan. Bagaimana anaknya bisa berkata tidak. Dan anaknya adalah cuma sebagian dari yang waras. Yang berkata itu konyol. Dan itu sebuah roh. Roh bunuh diri. Roh self harm. Saudara, hari ini saya mau berkata, berapa banyak kita waspada. Atau kita bahkan tidak tahu. Kita tidak peduli bahwa perang besar saudara ada di depan mata. Saya berdoa setiap saudara, jangan saudara berpikir gini, Tuhan yang berperang dan saya akan diam saja. Saudara, dan kemudian saudara benar-benar tidur dan tidak melakukan apa-apa. Baca ayat itu, perikop itu. Ayat itu dilakukan saudara, dan dikatakan Tuhan kepada Yosafat. Tapi dia mengangkat senjata. Yosafat nyanyi. Yosafat maju perang.
Yosafat menjarah, Yosafat membunuh musuhnya. Dan saya berdoa saudara sadar, suka tidak suka, di depan akan ada peperangan besar. Dan apakah saudara siap? Saudara, yang kedua, yang akan dan harus terjadi, saudara, selain lawatan terbesar, saudara, adalah pembangunan bait suci atau pemulihan gereja dan pemulihan Pondok Daud. Itu satu paket. Saudara, banyak orang berpikir, ya sudah sampai situ ya, pembangunan bait suci, saudara. Saudara, banyak orang berkata bahwa oh itu nunggu nanti di Israel. Ya betul. Tapi Tuhan berkata yang rohani harus terjadi dahulu. Saudara, Tuhan berkata Tuhan menunggu bangkitnya gereja. Tuhan menunggu gereja, Tuhan menyatakan diri. Tuhan menunggu gereja, Tuhan berkarya, berbuat sesuatu. Dan orang berkata, wow, sungguh ada ajaib, mujizat. Saudara, saya masih ingat nubuatan. Hari itu saudara, Pak Agung itu dinubuatkan bahwa akan ada banyak orang mati dibawa di dalam kebaktian. Dan kemudian orang mati itu akan disembuhkan. Saudara, nubuatannya tidak pernah berkata bahwa itu terjadi di zaman Pak Agung. Tapi nubuatannya berkata bahwa sekali waktu kamu akan lihat ada kebaktian di mana orang mati dan orang sakit dibawa sangat banyak. Dan itu akan terjadi kebangkitan dan terjadi mujizat yang besar. Nah, selesai Pak Agung mendapat nubuatan itu, saudara, dia pergi ke airport dan dia bertemu sama Jedediah Tam. Jedediah Tam tidak tahu tentang nubuatan itu, tidak tahu saudara. Saudara, dan begitu Jedediah Tam ketemu Pak Agung, ketawa, salaman, ngobrol, tiba-tiba Jedediah Tam ngomong begini, nubuat-nubuat yang kamu dengar hari-hari ini tidak akan terjadi di zamanmu atau di zaman Pak Yusak. Hari itu yang ada Pak Yusak sama Pak Agung, saya tidak ada, saya cuma diceritain. Saudara, tetapi dia bilang akan terjadi di zaman cucukmu, bilang ke Pak Yusak. Dan ke Pak Agung dia bilang akan terjadi di zaman anakmu. Saudara, dan hari itu Pak Agung cerita sama saya, karena saya menjemput Pak Yusak di Jakarta, saya ketemu, kita ngobrol, Pak Agung mencerita saya yang menangkinya. Saya ini kan orangnya selalu begitu ya, saya bilang dalam nama Yesus, enggak, di zaman kita lah terjadi. Saya bilang ya, saya mau lihat itu, saya mau mengalami itu, saya mau di zaman saya terjadi. Saudara, dan Pak Yusak sama Pak Agung seperti biasalah, dua orang flegmatik yang senyum, dan dia bilang begini, ya dia memang selalu begitu, Tuhan pun dilawan katanya ya, nubuat pun dilawan katanya ya. Saya bilang, loh saya nggak melawan, saya cuma berkata saya mau di zaman itu, saya mau lihat keadaan, saya mau lihat. Dan ternyata benar kan, yang dua meninggal, saya masih hidup saudara ya. Saudara ya, saya tidak tahulah saudara ya, tetapi ini kenyataan. Saya cuma mau berkata, saudara, saya ini orangnya begitu, saya mau lihat kok. Dan saya mengatakan, karena Alkitab berkata, apa yang kau katakan, itu yang Tuhan buat dalam hidupmu. Betul kan? Saudara ya, saya tidak menyalahkan Pak Yusak dan Pak Agung yang nerimo. Saudara ya, mereka ini kan dua orang yang nerimo, saudara. Saudara, sehingga mereka geleng-geleng kepala dan dia bilang, apaan sih In gitu ya. Kenapa sih nubuat aja lu lawan katanya ya. Dan dia bilang, biarkanlah itu terjadi di zaman Sasa, ALB, Fis, Joshua. Kenapa sih kamu ngotot? Saya bilang enggak, saya mau ikut, saya mau lihat. Poinnya bukan soal nerimo atau tidak, tapi poinnya saudara, saudara ada di masa itu. Biar bagaimanapun, saudara dari 2023 sampai 2037 adalah tahun di mana semua kegenapan harus terjadi. Saudara jangan berkata begini, Bu, lumayan panjang masih 14 tahun. Hei, ada tahun
kesesakan. Di dalam itu ada tahun dibilang aniaya yang dari sejak dunia diciptakan. Saudara, tidak pernah ada terjadi. Dan saya tidak mau ada di situ. Saya mau saya sudah diangkat di awan-awan. Amin. Tapi bagian ini, bagian di mana gereja bangkit, anak-anak Tuhan dinyatakan. Bagian pondok Daud, di mana 24 jam puji-pujian. 24 jam orang akan membuat orkestra terbaik. Apakah saudara mau ada di situ? Saudara, hari-hari ini kami sedang meningkatkan segala sesuatu. Saudara, kami nggak mau lagi nyanyi dengan biasa. Ya, kalau saudara streaming hari Sabtu, setiap hari Sabtu kami tingkatkan, saudara. Kami pakai lighting, kami pakai video yang keren. Saudara, orang berkata, why? Kami buat show? No. Kami sedang memasuki pemulihan Pondok Daud. Amin. Dan saya berdoa saudara di sini semuanya, jangan biarkan mulutmu tertutup. Tapi saudara harus jadi bagian seperti Daud yang berkata, saudara, 7 kali dalam sehari aku memuji Tuhan. Amin. Saudara, itu bagian dari Pondok Daud. Tapi puncaknya nanti akan digenapi. Jadi gereja dulu nih harus bangkit. Saudara, pembangunan bait suci di Israel. Saudara, Tuhan menunggu saudara dan saya. Dan peristiwa yang ketiga adalah pengangkatan. Saya berdoa pada waktu suara nanti nafili ditiup, dan kita semuanya diangkat. Tidak ada di sini yang ditinggal. Amin. Tapi siapkah saudara? Siapkah saudara? Ada beberapa orang bilang begini sama saya, Bu, saya nunggu sampai bait suci Allah dibangun yang di Israel baru saya siap-siap. Saya bilang telat. Karena seperti nubuatannya, bait suci itu akan dibangun dalam 3 hari, saudara. Enggak 3 tahun, 3 hari. Sekarang kalau saudara lihat di Cina, bangun gedung, saudara ya, saudara 7 tingkat hotel pada waktu COVID cuma 7 hari. Makanya saudara ini harus lebih cepat dalam segala hal. Karena nanti bait suci juga dibangun dalam 3 hari. Kalau saudara bangun gedung, bangun rumah 2 tahun, aduh saudara ketinggalan zaman. Ya, sekarang itu zamannya saudara hari, nggak lagi bulan. Artinya apa? Kita ini semua harus dipercepat. Rohanimu harus meningkat dengan cepat. Saya berdoa tidak ada yang santai-santai. Kalau saudara nunggu bait Allah berdiri, keburu saudara belum bertobat, belum berbuah, belum bersaksi, sangkakala berbunyi. Dan saudara tertinggal. Jadi sekali lagi siapkan dirimu. Karena gereja Tuhan harus bangkit sebelum berdirinya bait Allah yang ketiga. Saudara, dan setelah itu pengangkatan. Dan setelah pengangkatan kita akan masuk di dalam masa aniaya dan sangsara yang sangat mengerikan. Saudara, itu semua akan terjadi dalam 14 tahun terakhir. Mari siapkan diri saudara, supaya saudara menjadi orang yang ajaib. Orang yang berkata, aku lihat kemuliaan Tuhan memancar lewat hidupku. Nah, saudara bicara soal peperangan, sudah dinubuatkan. Ini ayatnya ya, saya bacakan ya. Sakaria 14 ayat 2, pada waktu itu aku akan mengumpulkan segala bangsa, dan mereka memerangi Yerusalem, kota itu. Ingat kata-katanya, kota itu. Bukan Israelnya, kota akan dirampok. Rumah-rumah akan dimasuki. Perempuan akan ditiduri, ditelanjangi dan diarak. Dan beberapa dari mereka harus pergi ke pembuangan. Saudara, dan itu terjadi.
Kalau saudara lihat apa yang terjadi hari ini sedang terjadi. Saudara, saya berdoa saudara mengerti. Ya. Saudara, kita teruskan. Ada sesuatu yang Alkitab itu benar-benar ya dan amin. Saudara, kita lihat Wahyu 16 ayat 12. Lalu malaikat itu berkata, akan keringlah air sungai Efrat dan siaplah jalan bagi raja-raja datang dari sebelah timur. Saudara, Alkitab bicara jelas tentang jalan tol dari timur sampai ke barat. Saudara, dan sekarang jalan raya, jalan tol dari Cina ke Turki, Rusia, lewat Iran, lewat 68 negara. Saudara, sudah terbentuk. Sudah terbentuk. Nah ya. Dan saya berdoa saudara nangkap. Hei, semua sudah jadi. Bayangkan 4000 tahun yang lalu sudah dinubuatkan ada jalan raya, itu yang merah tuh. Saudara, itu jalan rayanya. Dan sudah terjadi. Saudara, saya sebutkan lagi nubuatan yang terjadi ya. Saudara, ini masih bicara tentang jalan raya. Jadi Alkitab itu selalu bicara jasmani dan rohani. Ya. Saudara, yang jasmani ada. Sekarang yang rohani. Rohaninya bilang begini. Yesaya 62 ayat 10. Berjagalah. Berjalanlah melalui pintu gerbang. Dan ini adalah tahun pedalet gerbang. Bersiaplah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkan batu-batu. Tegakkan panji-panji untuk bangsa-bangsa. Akan ada jalan raya yang disebut jalan kudus. Tidak ada orang kasar dan pemberontak yang boleh berjalan di tempat ini. Ini khusus untuk umat Tuhan. Dan tidak mungkin tersesat. Bahkan seorang bodoh pun tidak tersesat. Saudara, Tuhan berkatakan ada tiba-tiba jalan tol. Di mana lawatan Tuhan. Dan semua yang mau, walaupun bodoh, asal dia lemah lembut, asal dia mau diajar, saudara, dia akan ada di jalan tol itu dan tidak akan tersesat. Sebelum Pak Agung meninggal, Pak Agung membacakan nubuatan Morris dan nubuatan saudara beberapa hamba Tuhan yang dikatakan akan ada sebuah generasi yang bangkit, dan generasi ini campur segala macam. Mulai dari orang pang, mulai homo, lesbian, mulai dari mereka yang aneh-aneh. Mereka semuanya anak-anak kecil. Mereka semua akan berjalan di jalan yang sangat kuat. Dan mereka semuanya akan membawa lawatan, membawa kemuliaan, membuka karpet merah bagi kerajaan Tuhan. Saudara, persoalannya apakah saudara ada di situ? Persoalannya apakah saudara ada di situ? Ataukah saudara hari ini ya masih terlalu santai? Saudara tidak siap berjalan dengan Roh Kudus. Saudara tidak siap di-coachable. Saudara selalu berkata, sorry ya, ini hidupku, ini mauku, ini jodohku, ini masa depanku. Dan selama saudara masih ku dan ku dan ku, saudara tidak akan pernah bisa punya hati yang lemah lembut. Saudara, saya menikah 35 tahun lebih. Saudara, dan saya bersyukur sekali. Saya bilang ini, Tuhan, saya melihat bagaimana jodoh yang dari Tuhan. Sampai akhir. Wow. Saudara, kami tidak pernah saudara mengalami yang namanya badai yang terlalu keras. Kami tidak pernah saudara ribut yang sampai mengerikan. Saudara, kami melihat kemuliaan demi kemuliaan. Saudara, saya melihat bagaimana saudara hidup kami itu benar seperti kata Alkitab kalau jodoh dari Tuhan. Setiap hari anggur yang baru ditambahkan. Saudara, dan saya bilang, Tuhan, thanks God. Saya mengikuti Tuhan pada waktu Tuhan suruh saya, saudara, ada di bed kasih. Saya pengen di Jakarta atau di Semarang, tapi Tuhan bilang bed kasih. Dan hari ini menjadi kota yang paling luar biasa. Saudara, kami melihat lawatan Tuhan setiap hari di kota kami. Saudara, saya cuma bisa bilang, Tuhan, ikut Engkau, itu benar-benar jalan raya.
yang orang bodoh pun tidak akan tersesat. Saudara dan saudara lihat tanda yang lain, di mana saudara ya, sungai Efrat mengering. Saudara lihat, ini sehari ini sudah mengering total. Saudara ya, sudah mengering total. Boleh dilihatkan gambarnya? Saudara, dan semua kata Alkitab ini saudara dikatakan 2000 tahun yang lalu. Saudara, dan sekarang sudah mengering total. Bahkan saudara, tugu yang ditirikan di tengah untuk mengukur air, sekarang sudah saudara tumbuhi oleh yang namanya rumput. Ya, ini saudara ya, di atas saudara lihat, kalau saudara dari sana nggak kelihatan pasti, tapi itu saudara kering total. Dan itu tugunya, sekelilingnya semuanya rumput. Saudara sudah kering total. Dan ini nubuatan 2000 tahun yang lalu. Sekali lagi menunjukkan bahwa firman Tuhan ya dan amin. Saudara, dan nanti pada waktu saudara kita akan memulai dengan masa kesesakan yang tidak pernah terjadi. Itu dibuka dengan perang nuklir. Saudara, ayatnya ada. Sakaria 14 ayat 12 sampai 13. Inilah tulah yang ditimpakan Tuhan. Daging pada waktu mereka berdiri menjadi busuk. Mata mereka menjadi busuk dalam lekuknya. Ludah mereka menjadi busuk. Dan waktu itu akan terjadi kegemparan dari tangan Tuhan. Saudara bayangin ya, apa yang tiba-tiba berdiri, tiba-tiba mata meleleh. Saudara, daging ini meleleh. Itu cuma kalau kena nuklir. Kalau kena radiasi. Saudara, kemudian ya hari itu Sakaria tidak bisa bilang rudal karena saudara belum tahu namanya rudal ya. Tapi dia menyebut begini. Sebuah kitab gulungan, jadi dia lihatnya gulungan ya, terbang di udara. Panjangnya 9 meter, lebarnya 4,5 meter. Dan di dalam gulungan itu dia bilang ada kutub. Dan kalau gulungan itu dilepaskan, semua orang lari. Saudara coba bayangin apa itu? Ya, Alkitab bentuknya gulungan. Saudara, dan rudal itu hari ini benar-benar saudara. Saudara, panjangnya 9 meter, lebarnya 4,5 meter. Saudara, seakurat itu Alkitab. Saudara, dan kalau dia terbang, dilepaskan, orang-orang berlarian. Saya berdoa saudara mengerti, kita sedang menanti segala sesuatu terjadi. Apalagi 2 Petrus 3 ayat 1 ayat 11. Dan kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itulah langit, dari langit akan binasa dalam api. Saudara, nuklir ini sudah ada di depan. Saudara, mungkin banyak yang tidak tahu bahwa saudara, dunia ini bayangin ya, Hiroshima dan Nagasaki. Saudara, itu habis cuma karena 2 nuklir. Dan saudara mau tahu hari ini, saudara, Amerika punya ribuan nuklir, Rusia punya ribuan nuklir, saudara, Cina punya ribuan nuklir. Yang kekuatannya 100 kali, bahkan ada yang 300 kali dari bom Hiroshima dan Nagasaki. Dan kalau itu meledak, seluruh dunia akan terkontaminasi. Dan itulah awal kesesakan yang dikatakan mereka cari mati tapi nggak bisa mati. Daging ini busuk dan meleleh. Saya berdoa kita tahu ini waktu di mana kita harus berdiri. Ini waktu. Saudara, ada yang lebih akurat lagi. Obadya 1 ayat 10 berkata begini. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah mengikuti engkau. Dan engkau akan dilenyapkan. Saudara, dan kata kekerasan dalam bahasa aslinya Ibrani namanya apa? Hamas. Saudara, sebegitu tepatnya. Saudara, Alkitab sudah bilang. Hamas akan membuat kekerasan terhadap saudaranya Yakub. Saudara,
saya berdoa saudara ini semakin berkata, yes. Ada firman Tuhan yang sangat tepat. Tidak ada satupun yang salah. Terlalu akurat. Dan saya berdoa kita benar-benar mengerti. Ini waktunya. Dan apa yang harus kita buat tadi? Mulai dari awal ya. Saya ingatkan ini masa bergaul dengan Roh Kudus. Saudara, yang kedua, ini masa lawatan terbesar. Saudara harus ada di situ. Saudara, yang ketiga, ini masa saudara, di mana suka tidak suka saudara harus lembut hatimu. Kalau tidak, engkau tidak bisa bertunas. Engkau tidak bisa saudara menggenapkan apapun yang Tuhan mau. Tapi ini juga masa pondok Daud, pemulihan dari gereja. Nah saudara, ada satu lagi nubuatan yang keren menurut saya. Lukas 2, Hana seorang nabi perempuan. Dia bilang sudah lanjut umurnya, berumur 84. Dan saudara, ini adalah tahun ke-84. Kalau saudara tahu secara tahun Israel. Saudara, dan dia katakan ia siang malam berpuasa dan berdoa mencari wajah Tuhan. Saudara, dan Tuhan mau berkata, nak, ini waktunya. Ini waktunya doa dan puasa. Saudara, waktu itu Bu Nani mengumumkan doa puasa 40 hari. Saudara, kami semuanya berusaha ikut. Saudara ya, dari jam 8 malam sampai jam 12 siang. Saya masih coba meneruskan karena saudara, kami mempersiapkan, enggak terus tapi kami sedikit saudara meneruskan karena kami menunggu Salt Covenant. Saudara, atau Rock Covenant. Saya berdoa, saudara yang digerakkan Tuhan untuk ikut doa puasa. Hari-hari ini cari Tuhan. Cari Tuhan. Karena kita saudara ya, hari-hari ini ditetapkan untuk mengerjakan lawatan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yoel 2 ayat 7 dan 9. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok. Mereka menerobos dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisan mereka terputus. Mereka menyerbu dalam kota. Mereka berlari ke atas tembok. Mereka memanjat dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela. Saudara, ini yang terakhir yang saya mau saudara dan saya tahu ini yang harus kita lakukan. Saudara, yang pertama memuridkan. Saudara, ada banyak orang bilang begini ya ke saya, Bu, memuridkan itu kan bagian yang pendeta. Tidak ada. Saudara, ayatnya tidak berkata gini, buat mereka yang pendeta harus memuridkan. Tidak ada. Semua. Saudara, dan saya mau berkata ini hukumnya wajib. Tidak berkata kalau boleh, tidak. Kalau bisa, tidak. Pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Saudara, pastikan saudara minimal punya 5 murid. Saudara, jadi memuridkan itu gampang. Cari yang lebih bodoh, cari yang lebih muda, cari yang lebih miskin. Sudah, muridkan aja. Maka saudara akan melakukan firman. Dan tiba-tiba hidupmu akan berubah. Saudara, di tempat kami, saya mewajibkan semua yang di bawah saya harus punya murid. Saudara, dan tiba-tiba itu ajaib. Saudara, salah satunya kami itu punya tim musik awal ya. Kalau saudara yang banyak ngikutin Bahtera dari awal, saudara akan tahu Leo, saudara akan tahu Erik dan sebagainya. Saudara, dan kami memaksa setiap mereka, satu orang minimal punya 5 murid. Satu orang minimal. Saudara mau tahu hari ini, saudara, karena satu orang punya 5 murid, di tempat kami ada 10 tim musik.
Saudara kalau jadi ada 10 tim musik, saudara, komplit. Saudara, dan itu dari anak-anak yang usianya 12 tahun sampai oma-oma, saudara ya. Kenapa? Loh, semua cari murid. Saya bilang nggak bisa, nggak harus. Jadi kalau saudara bergerak itu sangat cepat. Saudara, kenapa? Karena semua. Saudara, penari di tempat kami itu jumlahnya mungkin sekitar 2000, saudara ya. Karena itu digilir. Kalau kebaktian harus digilir siapa yang hari itu nari. Karena terlalu banyak, saudara. Karena juga sama. Saudara mau tahu bednya, jenjangnya. Jadi kami sebut angkatan 1. Dan saudara mau tahu sekarang angkatan keberapa? 25. Saudara, jadi angkatan 1 itu angkatannya Joshua, Kesia, itu angkatan 1, saudara ya. Saudara, angkatan sekarang sudah angkatan kelompok ke-25. Kenapa? Karena memuridkan. Saudara, di tempat kami ada rumah singgah. Dan rumah singgahnya hampir 5.000 di seluruh Indonesia. Bukan jemaatnya, 5.000 rumah singgah. Satu rumah singgah minimal 20 orang. Saudara, why? Memuridkan. Dan semua orang cerita. Ada seorang ibu, dia miskin banget, saudara. Tapi dia dengar perintah memuridkan. Saudara, dan saya tidak menganjurkan saudara melakukan ini ya. Tapi ibu ini ajaib sekali. Saudara, hari itu dia satu-satunya yang dia barang berharga yang dia punya adalah saudara cincin kawin. Dia janda dan saudara dia bilang, Tuhan, toh suamiku sudah tidak ada. Jadi dia jual cincin kawinnya dan dia pakai untuk buka rumah singgah pertama. Saudara, dia pergi ke daerah yang paling miskin di dekat rumahnya. Dan dia bilang sama RT RW dan dia mulai kumpulkan 30 anak di saudara depan ya rumah RT RW. Saudara, dan singkat cerita anaknya terus bertumbuh. Dan dia mulai bercerita sama teman-temannya. Saudara, dan aneh, tiba-tiba ada temennya yang ngasih kue, tiba-tiba ada temennya yang ngasih uang, tiba-tiba ada temennya yang bilang begini, ini ada sambal kacang, kamu jual aja, nanti hasil jualannya buat kamu. Saudara, singkat cerita, dia bilang, Bu, aneh, sejak saya buka rumah singgah, saya jadi orang yang sangat diberkati. Dia bilang, saya sekarang ini berlimpah makanan, beras, ya tumpukan mie instan. Dia bilang, dan itu tidak pernah saya alami sebelum saya membuka rumah singgah. Saudara, bayangin dia buka rumah singgah dengan menjual cincin kawinnya. Hari ini dia punya 5 rumah singgah dan dia biayai semua, sangat berkelimpahan. Sekali lagi itulah memuridkan. Dan saya berdoa tidak ada seorang pun dari saudara di sini yang diam. Kenapa imanmu tidak bertumbuh? Kenapa saudara tidak menjadi dewasa? Kenapa berkat Tuhan stuck? Kenapa tidak ada yang mengalir dalam hidupmu? Salah satunya karena engkau tidak memuridkan. Karena engkau tidak memuridkan. Saya berdoa setiap kita, ayo memuridkan. Maka saudara akan melihat tiba-tiba berkatmu mengalir. Tiba-tiba ada sungai kelimpahan. Itu menyambar hidupmu. Saudara, yang kedua dikatakan dengan sangat jelas, saudara, Injil kerajaan. Saudara, dan saya mau berkata begini, banyak orang tidak mengerti tentang kingdom. Ya. Saudara, mereka tidak mengerti Injil adalah kabar kesukaan. Injil adalah berita keselamatan. Injil adalah berita kesembuhan. Tapi ada kerajaan. Saudara, dan kenapa banyak anak Tuhan hari ini tidak bisa menduduki ekonomi, tidak punya terobosan? Karena mereka tidak pernah punya mental raja. Tidak punya cara berpikir raja-raja. Saudara, mereka maaf kata mentalnya pengemis. Mentalnya minta-minta, saudara. Sama Tuhan juga mentalnya gini, Tuhan tolongi.
Dan maaf ya saudara, walaupun Tuhan sering berbelas kasihan, tapi kalau dia ngasih ke pengemis, itu sedikit. Kalau ngasih ke raja-raja, itu banyak. Saya nanya nih, kalau saudara ini ngasih Jokowi sama ngasih pengemis, banyak mana? Seandainya saudara ini harus memberi ya, saudara mau ketemu Pak Jokowi, terus saudara mau ngasih hadiah, sama saudara lewat di pinggir jalan ada pengemis, saudara ngasihnya banyak kemana? Ke Pak Jokowi atau ke pengemis? Pak Jokowi. Gak bisa tidak. Loh, Pak Jokowi sudah kaya, pengemisnya masih butuh. Iya, tapi tetap begitu. Karena itu peraturannya. Saudara tidak mungkin memberi kepada raja, kepada orang kaya, saudara yang jelek. Saudara, kita bisa kasih baju bekas ke pengemis, kita kasih ke raja-raja, pasti baju baru, betul kan? Gak bisa. Nah, kalau saudara ini mau jadi raja-raja, bermentallah sebagai raja. Salah satu mental raja adalah apapun di tangan saudara menjadi banyak. Saudara, karena itu talenta berkata, 1 talenta jadi 5, 1 talenta jadi 10. Ayatnya dikatakan gini, Tuhan, ini 1 talenta jadi 5, maka berkuasalah engkau atas 5 kota. Betul? Berarti orang yang bisa menggandakan mereka jadi raja. Betul? Tapi ada orang yang 1 tetap 1. Dan Tuhan bilang, hei hamba yang jahat dan malas, masuk dalam penderitaan. Dan banyak orang berkata, kenapa hidup saya tidak berhasil? Kenapa hidup saya pas-pasan? Saudara tidak bermental jadi raja. Saya punya saya baru dengar kesaksian dari seorang anak, mentalnya ini mental raja. Saudara, anak ini orang tuanya miskin banget. Terus kemudian jarak dia ke sekolah Mahanaim itu jauh. Saudara, dan karena jauh, orang tuanya bilang gini, kamu keluar, kamu masuk sekolah negeri aja yang gratis. Supaya juga transportnya enak, gak usah pakai transport jalan kaki. Saudara, tapi anak ini bilang, enggak, saya harus sekolah di kerajaan Tuhan, di pendidikan Tuhan. Dan tidak boleh sekolah di sekolah yang tidak membawa saya dekat Tuhan. Saudara, kemudian anak ini, saudara ya, bayangin baru anak kelas 3 SD, deklarasi. Deklarasi, saya sekolah di mana ini? Saudara, dan kemudian dia jalan kaki. Dia bilang sama papa mamanya, papa mama tidak usah kasih uang saya buat itu, saya akan sekolah. Saudara, kelas 3 SD ke sekolah. Saudara bilang sama gurunya, papa mama saya tidak bisa lagi kerja, tidak punya uang, bahkan tidak bisa memberi saya ongkos buat ke sekolah. Jadi saya akan jalan kaki setiap pagi. Dan saya mau sekolah di sini, saya juga mau kerja supaya saya tidak sekolah dan sia-sia. Saudara, sampai kami berkata gini, wow. Saudara, yang lain gak bayar uang sekolah, tidak pernah 1 kali pun mereka menawarkan diri untuk kerja. Ini anak umur kelas 3 SD. Papa mamanya tidak mendukung. Saudara, dia menghadap sendiri dan dia menawarkan untuk kerja. Saudara, singkat cerita, kami bilang, kamu sekolah di sini, bahkan kami kasih semuanya termasuk uang buat angkot, tetapi kamu kerja. Dan kami taruh dia, saudara, di bawah Joshua. Kamu kerja di Rock, jadi full time Rock. Mulai dari bersihin ruangan, nyapu, ya. Saudara, dan anak ini melakukan dengan sangat ajaib. Saudara, dari kelas 3 SD, dia memuridkan Rock Junior yang usianya, saudara ya, mungkin sekitar anak kelas 1, anak kelas 2, anak TK. Saudara, dan dia didik mereka, lesin. Sampai akhirnya anak ini mendapat, saudara, mendapat biaya sangat banyak.
Karena semua anak yang dipegang dia jadi juara. Saudara, akhirnya orang-orang tua tahu. Dan mereka berkata, wih ini anak hebat, ngajarinya hebat. Saudara, orang-orang mulai les sama dia. Anak ini tetap full time di Rock sampai hari ini. Dan hari ini sudah S1. Saudara tetap full time. Saudara keliling Indonesia perempuan. Saudara khotbahnya keren banget. Bagus banget khotbahnya. Saudara ngajar, menggembalakan, saudara mau tahu berapa? 30 sekolah di Bet Kasih. Jadi dia datangi sekolah-sekolah negeri. Dia sendiri loh saudara, datangi sekolah negeri. Dan dia tanya, ada guru agama enggak? Kalau enggak ada, dia menyalonkan diri sebagai guru agama. Dia bilang, saya akan datang 2 minggu sekali ngajar agama. Jadi dia menggembalakan 30 sekolah di Bekasi. Satu anak. Dan hari ini punya pekerjaan, sukses, cantik, saudara, dan sangat ajaib. Saudara, dia salah satu anak paling muda yang khotbah hari Sabtu dan hari Senin. Saudara ya, saudara di Mahanaim. Karena apa? Di usia yang sangat muda. Dia menunjukkan mental raja. Mentalnya bukan mental pengemis. Mentalnya mental raja. Apapun di tangannya tidak pernah hilang. Halangan tidak pernah menghentikan dia. Tapi dia berdiri di setiap tembok yang mencoba menghentikannya. Saudara, itulah Injil Kerajaan. Hari ini saya berdoa. Saudara bangkit. Karena ayatnya berkata seperti pahlawan mereka berlari. Seperti prajurit mereka naik tembok. Saya tidak tahu tembok apa. Saya tidak tahu saudara halangan apa yang ada di hadapanmu. Tapi ini bagian dan waktu saudara menerobos. Dan saya percaya kemenangan besar menjadi bagian saudara. Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang percaya. Saya sudah mengalaminya beribu-ribu kali. Saya sudah melihat keajaiban berjuta-juta kali. Saudara, dan saya cuma bisa bilang, Tuhan, asal kami mau jalan aja sama Engkau. Kita lihat yang namanya terobosan. Kita lihat yang namanya kemenangan. Kita lihat yang namanya kelimpahan. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang mau memberikan sungguh-sungguh kelimpahan. Saya punya seorang teman. Saudara, dia bangkrut. Dan kemudian dia datang minta didoakan. Saudara, dan hari itu saudara dia bilang, Bu, kami ini benar-benar bangkrut dengan utang 400 juta. Perempuan. Saudara, dan kami berdoa, Tuhan gerakkan untuk memberikan modal 5 juta. Saudara, dan dengan modal 5 juta dia doa, deklarasi. Terus dia bilang, temukan aku Tuhan. Temukan aku. Saudara, singkat cerita, dia bertemu dengan seseorang. Dan dia disuruh jual ini, jual itulah, pokoknya terus. Dan tadi pagi saudara, dia menggolkan sebuah jual beli transaksi senilai 15 M. Dan dia untung 1,5 M. Saudara, dan dia bilang, Bu, Tuhan itu benar-benar ajaib. Dari modal 5 juta, dalam 3 bulan, Tuhan bisa bawa saya sampai saya tembus 1,5 M. Saudara, saya cuma lihat. Saudara, dan uangnya itu yang ajaib. Saudara, dia sebagian dia pakai buat modal, tapi separohnya dia pakai buat beli ruko. Dan ruko itu dipakai sama dia buat apa? Rumah singgah. Dan dia bilang, ini rumah singgah yang saya mau persembahkan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya, dia bilang, Tuhan akan memberkati saya lebih lagi. Saudara, ada orang-orang yang berani
berjalan bersama Tuhan. Dan berapapun dia dapat. Saudara, dia dapat 1,5 M. Saudara, dia ambil cuma 500 kurang. Karena dia beli ruko seharga 1,2 M. Saudara, dan tidak ada yang nyuruh. Dia tidak pakai nama dia. Dia persembahkan itu buat Tuhan. Sekali lagi, kalau hari ini Tuhan jalan di antara saudara, apakah dia dapati raja-raja? Atau dia dapati pengemis? Apa dia dapati orang yang punya hati yang murah? Atau dia dapati orang yang pelit? Saudara, setiap kita coba cek dan dicek. Dari awal tadi saya berikan 7 tingkatan untuk saudara mengalami pemulihan, diangkat di awan-awan. Dan untuk dalam 14 tahun ini, jangan berpikir masih lama 14. Karena kita tidak tahu kapan mulai aniaya, kapan mulai perang, kapan mulai kegoncangan. Ada 7 langkah yang harus saudara lakukan supaya saudara dan saya mengalami kelimpahan, diangkat di awan-awan. Saudara, saya berdoa supaya hari ini saudara tidak sekedar emosi, tapi mulai ambil keputusan di dalam. Ambil keputusan untuk menjadi pelaku. Seperti di awal tadi, Sasa berkata, jangan jadi pendengar, tapi jadi pelaku. Ambil keputusan. 7 langkah ini, saudara jadi pelaku. Jadi pelaku. Saudara, mari kita nyanyikan. Saudara, hidupku menggenapi firman-Mu. Saudara, lagu ini memang lagu sangat sederhana, tapi coba renungkan kata-katanya. Saudara, kata-katanya sangat simpel, lagunya juga simpel. Bukan lagu bahtera yang berat-berat, tapi menurut saya harus menjadi cerita. Dan berkata, Tuhan, biar hidupku menggenapi firman-Mu. Biar hidupku sungguh-sungguh melihat kuasa dan keajaiban-Mu. Biar aku ini menjadi orang yang akan diangkat. Karena kami melihat kegenapan. Kau bersamaku.